Yosa, kembali lagi di Kako ini Medan ya. Ini dia manga One Piece chapter 1057 yang berjudul Final. Dan chapter kali ini ditemani dengan suatu semacam cover story Germa Double Six, di mana kita bisa melihat serangan gas beracun Caesar demi menyelamatkan para Germa atas kejaran daripada Katakuri dan juga Oven. Dan memasuki di halaman berikutnya, kita memasuki storyline-nya. Ya, chapter kali ini diawali semacam ringtone Hasibu Kota, dan terlihat seorang geisha tengah bermain samisen, di mana ditemani sesosok yang disebut sensei, yaitu seseorang pria dengan rambut hitam dan kacamata. Siapakah dia? Namun diketahui seseorang yang disebut sensei ini, dia mengatakan sambil bersyair lagu ditemani alunan samisen. Sebuah cerita di bawah langit yang gelap di Onigashima, badai tumbuh subur saat suara naga azur berkumandang, di mana ruangan atau raungan binatang semakin keras. Hujan turun di pelabuhan Habu, menghujani dedaunan musim gugur, menjualnya pendek untuk telah Kozuki Oden membalaskannya. Para pengikut setia naik panggung. Nah, mendengar ini ya, orang-orang sungguh bersemangat. Sementara Sensei mengatakan, saya tidak hebat dengan kata-kata, tetapi izinkan saya untuk menceritakan kisahnya. Dan semuanya dimulai pada malam festival api. Dan scene dipotong menuju suatu tempat di Udon di hutan dekat pelabuhan Tokage, di mana di sana ya ada Momo, Yamato dan juga Kinemon. Dan diketahui ya, Yamato memutuskan untuk tidak ikut bersama Mugiwara Ichime dalam perlayarannya pada saat ini. Dan ya, tentu saja itu membuat Momo bertanya-tanya, apa? Yamato, kau tidak akan pergi ke laut? Iya, aku akan tinggal. Aku sudah memberitahukan Luffy dan kru lainnya juga bahwasanya aku tidak akan ikut. Namun, seseorang Momo merasa keputusan Yamato ini ya adalah keputusan yang ganjil. Dan Momo berkata, apakah kau takut bahwa kau akan? Tidak, kau sedang ditentukan bukan? Kau baru saja mengatakan bahwa kau telah memutuskan sesuatu. Dan Yamato menjawab dan juga menjelaskan sesuatu itu. Iya, benar. Oden memulai perjalanannya dengan berkeliling di negeri ini dulu bukan? Aku juga tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Jadi aku akan berjalan-jalan di sana. Dan sesuatu hari nanti aku akan pergi ke lautan. Nah, di panel berikutnya, walaupun sudah mendengar alasan daripada Yamato, Momo masih saja tidak percaya. Aku tidak percaya denganmu. Jadi kau dan Luffy sudah menyelesaikan ini semua. Dan di saat kemudian, Momo mulai mengingat kejadian bersama Luffy selama ini. Ya, flashback pun dimulai. Omae no nawa nanda? Omae no chichi wa Bakatono da. Nanimono ja? 何故ここに？ほらルフィ。何がルフィだ。俺はいつか海賊王になる男だわか。はあ、でも拙者はいつかは和の国の将軍になる男でござるわ。お前は飾りかよ。モモ、泣いてるだけか。透明だ。モモ、モモ。 Dan kembali lagi ke timeline pada saat ini ya, di mana di sini kita bisa melihat seorang Momonosuke yang ngedumel kepada Luffy. Tidak ada yang perlu ditambahkan dalam hubungan kita. Kami telah melalui perjalanan yang panjang ini bersama-sama. Apakah dia tidak punya hati meninggalkan tanpa memberikan kabar kepada aku? Sungguh pria yang kejam. Aku salah tentangmu Luffy. Iya, aku tahu kau adalah bajak laut yang penuh kebebasan. Namun ketidaksopanan dan kebebasan bukanlah hal yang sama. Bukankah itu benar Kinemon? Dan Kinemon menjawab, persis yang seperti Anda katakan tuanku. Tapi kenapa kita tidak terbang ya tuanku? Dan di sini Momonosuke langsung menyuruh diam daripada Kinemon. Nah, di panel berikutnya Kinemon berkata, Tuan Momonosuke sekarang adalah satu-satunya shogun di Wano. Kita akan lihat dulu apa yang Tuan Luffy tawarkan kepada kita, suatu penjelasan, dan bertindaklah yang pantas. Tetapi dengan penuh keangkuhan, Momo masih menyalahkan Luffy. Iya, karena itulah jalan prajurit Luffy. Saya pikir Anda mengatakan kami adalah teman, tetapi apa? Dia pergi tanpa memberi penjelasan. Dia membuatku malu. Tak termaafkan. Aku akan memukulnya dan kemudian akan menggigitnya.
Bukankah kalian tak seharusnya semarah itu? Celetuk Yamato di sini. Dan scene pun pindah ke Udon, pelabuhan Tokage, di mana di sana ya para bajak laut siap berlayar. Dan pertama kita melihat seorang Torao dan Torao mengatakan bahwasannya, lain kali kita akan bertemu, itu akan menjadi suatu musuh. Jangan berikan aku keluhan bahkan jika kita pergi untuk hidupmu. Dan Luffy mengatakan, tentu saja. Dan di sisi lainnya, oi Torao, bye-bye, teriak Chopper di sini dan tentu saja Torao menjawab huruse, diam. Dan sementara itu, di sisi lainnya di saat yang sama ya, Momo, Yamato dan Kinemon tiba di lokasi. Dan tentunya mereka ya bertemu dengan Mugiwara Ichimi dan kemudiannya di sana terjadi adegan saling sapa seperti pada umumnya. Namun di sini Kinemon langsung to the point. Luffy, apa yang kau pikirkan? Kami telah bersamamu paling lama dan kamu pergi tanpa mengatakan apa-apa. No, lihat Shogun, kita sangat marah. Kami ingin mendengar alasan Anda. Namun di sini Luffy menjawab bahwasannya, bukankah pada saat ini kita sedang berbicara? Jadi untuk apa lagi? Tetapi Momo mengatakan, Luffy, ini perintah dari Shogun, berikan penjelasanmu. Dan kemudian kita memasuki halaman berikutnya, di mana kita melihat ya seorang Momo menangis sangat keras dan dia sambil berkata, tolong jangan pergi, aku akan kesepian. Mari kita tetap bersama selamanya, jangan tinggalkan aku. Tetapi terima kasih, kami selamat, berkatmu kami bisa tersenyum. Terima kasih telah membantu saya membalas dendam kepada orang tua saya, kepada orang itu. Aku bodoh, jadi aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Aku takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi tolong jangan pergi, tolong jangan pergi. Dan melihat ini ya, Zoro pun berkata, betapa memalukannya. Tetapi Nami memakluminya karena Momochan itu ya masih anak-anak. Nah, memasuki halaman berikutnya lagi ya, kita melihat penjelasan daripada Luffy, di mana Luffy mengaku bahwasanya kenapa kami menunggu di sini karena aku ingin memberikan ini kepadamu. Ya, begitu banyak untuk Shogun. Momo, kami tahu persis seperti apa Anda, bahkan jika Anda tidak menjadi besar seperti sekarang, kami tetap tahu kau itu seperti apa. Kau itu idiot dan juga pengecut, tapi kau tetap kuanggap sebagai adikku. Lalu Momo di sini menerima barang pemberian Luffy dan dia berkata, ini benderamu? Iya, benar. Ketika kau berada di dalam situasi yang sulit, ingatlah petualanganmu di lautan. Gantungkan bendera ini di suatu tempat di Wano. Jika di masa depan ada beberapa orang berbahaya datang, tunjukkan saja bendera ini kepada mereka. Dan katakan kepada mereka bahwasannya jikalau meletakkan tangan pada salah satu dari kami, berarti mereka ingin berkelahi dengan kami. Jawab Luffy. Dan di sini ya Momo merasa terharu dengan mengatakan, aku salah satu dari kalian. Dan ya kita memasuki halaman berikutnya, di mana kita melihat ya Luffy menegaskan akan sesuatu hal. Kinemon, Yamato, Momonosuke, aku akan datang dan menjemput kalian kapanpun kalian mau ketika kalian ingin berlayar ke lautan. Atau dengan kata lainnya, jika kalian ingin menjadi bajak laut, aku siap menjemput kalian. Hore! Tetapi tidak ada pengecut yang kuizinkan. Dan di panel berikutnya ya, Luffy memberi salam perpisahan kepada Yamato, di mana Luffy mengatakan, aku serahkan padamu sekarang Yamato. Pasti, jawab Yamato. Dan BTW, scene kali ini benar-benar sesuai dengan pradugaan kita bahwasanya Luffy akan berkata seperti ini, kuserahkan semua ini kepadamu Yamato. Ya, sama bukan? Dan di panel berikutnya kita bisa melihat ya para Mugiwara Ichimi memberikan semangat kepada Momonosuke untuk menjadi seorang shogun yang hebat. Dan di sisi Momo mengatakan kepada Kinemon bahwasannya suatu hari nanti aku akan melampaui Kozuki Oden. Aku akan tetap di sisimu dan menyaksikan itu akan terjadi, jawab Kinemon. Melampauiku, celetuk Yamato di sini. Dan tidak, Bagayaro, teriak Momo di sini. Nah, berlanjut ke halaman berikutnya pula ya, Mugiwara Ichimi sedang berdiskusi untuk keluar Wano melalui Port Hakumai.
Ya, jalan pintas keluar masuk Wano Kuni. Tetapi di sisi lainnya kita langsung melihat Kid ya mengejek mereka. Oh gitu cara mainnya. Jadi kalian akan menggunakan port yang tepat karena itu lebih aman kan? Sangat cocok untuk kalian yang pecundang. Dan mendengar perkataan Kid ini ya, Luffy dan Torao refleks menanggapi Kid. Sementara itu kita bisa melihat Mugiwara Ichimi yang lainnya kepanikan melihat aksi Luffy ini dan mulai meyakinkan Luffy untuk pergi melalui jalur yang aman. Dan sama halnya dengan Mugiwara Ichimi, para bajak laut hati juga berusaha meyakinkan Torao, ayolah kapten, lewat yang aman saja. Kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat Luffy mengatakan, Jinbe, biarkan aku yang melakukannya. Sontak seluruh Mugiwara Ichimi dan bajak laut Torao berteriak tidak, karena Torao juga melakukan hal yang sama. Dan ya, here we go. Kid, Lau dan juga Luffy meluncur menuju keluar Wano dari atas, terjun ke bebas ke perairan Wano yang ada di luar. Dan ya, mereka semua telah berlayar. Dan kemudiannya di halaman berikutnya dan scene pun dipotong kembali ke ibu kota bunga, di mana kita kembali mendengar cerita yang terjadi di ibu kota bunga. Mereka menghancurkan kekacauan dengan kekuatan seperti Raja Kebijaksanaan, Sejati, bahkan Kaido, The Dragon King, dan Yokai Great Oiran tidak bisa mengalahkan mereka. Momen terakhir mereka adalah saat yang membelah langit. Dan di sisi lainnya kita memiliki Orochi yang terbakar. Mereka mengira dia sudah mati, tetapi kebenciannya membuatnya terus berjalan. Dia membuat lompatan untuk Putri Hiyori, tetapi memasuki dengan slash yang bersih. Denjiro datang mematikan kepala terakhir mereka yang terbakar. Akhiri daripada cerita Kurozumi Orochi. Dan di langit, petir bergemuruh di atas mereka, jatuh bersama Pulau Nigashima dan Kaido sang Raja Naga, awan gelap yang menutupi langit Wano selama lebih daripada 20 tahun yang lalu, perlahan tapi pasti telah menghilang. Dan kemudian Sensei ini dan Hiyori mulai memperagakan drama kejadian yang terjadi kepada Orochi dan Hiyori. Dan warga setempat mengatakan, ya, inilah bagian yang kami tunggu-tunggu. Dan di halaman berikutnya kita melihat Sensei itu mengatakan, dengan berlangsungnya festival api ini, cerita dimulai di pelabuhan di mana bulan sabit terbalik berkumpul. Sebuah balas dendam yang sukses yang akan diturunkan sebagai kisah berdarah menghidupkan kembali klan. Dan narator box pun di sini mengatakan bahwasannya ini adalah kisah tentang bagaimana samurai yang dulu terkenal mendapatkan kembali kejayaannya. Teng 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 teng. Di mana di halaman terakhir kita melihat Momonosuke dan juga warga di sana. Namun di sini Momonosuke bertanya-tanya, jadi di manakah kita harus meletakkan bendera ini? De Gozaru. Teng 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 teng. Dan ya, begitulah chapter 1057 ini. Dan bagaimana tanggapan kalian untuk chapter kali ini? Iya, sampai ketemu kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.